Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Audit Investigatif dengan menganalisis perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita di kelompok yang minggu lalu tentang apa itu tujuan audit investigatif dengan teknik audit, dan follow the money. Untuk mengingatkan kembali, apa sih audit investigatif itu? Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis, serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Nah, perbuatan melawan hukum itu apa? Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material maupun tidak material. Selanjutnya, seorang angkutan forensik bekerja sama dengan praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum. Oleh karenanya, akuntan forensik perlu memahami hukum pembuktian sesuai dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi. Tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum. Di antaranya terdiri dari kegiatan memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dana, perusakan atau pemalsuan bukti, pemerasan, dan penggunaan lahan negara oleh pegawai negeri. Nah, selanjutnya ada 30 jenis tindak pidana korupsi, di mana terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Terdapat 2 pasal di dalamnya. Yang pertama, pasal 2. Yang kedua, pasal 3. Yang kedua, suap menyuap. Terdapat 12 pasal di dalamnya. Yang pertama, pasal 5 ayat 1A. Yang kedua, pasal 5 ayat 1B. Yang ketiga, pasal 13. Yang keempat, pasal 5 ayat 2. Yang kelima, pasal 12A. Yang keenam, pasal 12B. Yang ketujuh, pasal 11. Yang ke-8, pasal 6 ayat 1A. Yang ke-9, pasal 6 ayat 1B. Yang ke-10, pasal 6 ayat 2. Yang ke-11, pasal 12C. Yang ke-12, pasal 12D. Ketiga, penggelapan dalam suap jabatan pegawai negeri. Ada 5 pasal di dalamnya. Yang pertama, pasal 8. Yang kedua, pasal 9. Yang ketiga, pasal 10A. Yang keempat, pasal 10B. Yang kelima, pasal 10C. Nah, yang keempat ada perbuatan pemerasan, di mana terdapat 3 pasal di dalamnya. Yang pertama, pasal 12E. Yang kedua, pasal 12G. Yang ketiga, pasal 12F. Yang kelima ada kegiatan perbuatan curang, di mana ada 6 pasal di dalamnya. Yang pertama, pasal 7 ayat 1A. Yang kedua, pasal 7 ayat 1B. Yang ketiga, pasal 7 ayat 1C. Yang keempat, pasal 7 ayat 1D. Yang kelima, pasal 7 ayat 2. Yang keenam, pasal 12A. Nah, yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada 1 pasal di dalamnya, yaitu pasal 12I. Yang ketujuh, ada gratifikasi, di mana ada 1 pasal di dalamnya, yaitu pasal 12B, JO 12C. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azliawari akan menjelaskan tentang jenis tindak pidana lain terkait korupsi. Dalam UU Tipikor mengatur beberapa jenis tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yakni yang pertama, merintangi atau mengagalkan secara langsung proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, bank yang tidak memberikan rekening tersangka. Yang ketiga, saksi atau ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Di sini yang dimaksud dengan pemegang rahasia jabatan yaitu menyangkut tugas dalam suatu jabatan badan publik atau tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah dijelaskan penyajian pasal-pasal dan ayat-ayat dari Undang-Undang Tipikor yang berisi 30 jenis tindak pidana berdasarkan 7 kelompok. Di sini ada beberapa unsur tindak pidananya. Pertama, tindak pidana korupsi.
kerugian keuangan negara. Unsur tindak pidananya yang pertama, setiap orang. Yang kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Yang ketiga, dengan cara melawan hukum. Yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, tindak pidana korupsi, suap menyuap. Unsur tindak pidananya yang pertama, setiap orang. Yang kedua, memberikan atau menjanjikan sesuatu. Yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang keempat, dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Unsur tindak pidananya yang pertama, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan untuk umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. Yang kedua, dengan sengaja. Yang ketiga, menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu. Yang keempat, uang atau surat berharga. Yang kelima, yang disimpan karena jabatannya. Yang keempat, tindak pidana korupsi pemerasan. Untuk unsur tindak pidananya yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang kedua, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, secara melawan hukum. Yang keempat, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Yang kelima, menyalahgunakan kekuasaan. Perbuatan curang. Unsur tindak pidananya yang pertama, pengawas bangunan atau pengawas penyelenggara bahan bangunan. Yang kedua, membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan. Yang ketiga, dilakukan dengan sengaja. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan negara, mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proses pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. Yang ketujuh, unsur-unsur tindak pidana gratifikasi. Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu yang pertama, pembuatnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang kedua, perbuatannya adalah menerima atau memberikan dalam arti luas. Yang ketiga, objeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas. Yang keempat, pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya. Yang kelima, berlawanan dan kewajiban dan tugasnya. Terima kasih. Dari unsur tindak pidana korupsi yang dijelaskan Ajli tadi, konsep undang-undang tentunya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Karena setiap orang yang melawan hukum yang perbuatannya untuk memperkaya dirinya dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang atau melanggar hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Nah, selanjutnya apa saja sih konsep undang-undang? Yang pertama yaitu alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah seperti berupa petunjuk, selain diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa namun dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik melalui alat oktip. Lalu ada beban pembuktian terbalik, atau lebih mudahnya pembalikan beban pembuktian, di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian hanya berlaku pada saat pemeriksaan dilakukan. Selanjutnya, konsep gugatan perdata atau harta yang disembunyikan. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka dilakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.
Selanjutnya itu konsep perampasan harta benda yang disita. Dalam hal ini terdapat meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Selanjutnya pemindahan secara in absentia. Konsep ini di mana terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa tersebut. Selanjutnya, konsep memperkaya versus menguntungkan. Sebagai contoh yaitu seorang pejabat menerima suap dari pengusaha dan seluruh jumlah itu diberikan kepada atasannya. Nah, di sini kan pejabat tidak memperkaya dirinya, tetapi ia menguntungkan dirinya dengan meneruskan seluruh suap itu kepada atasannya. Lalu ia mendapat keuntungan karena mendapat keistimewaan seperti kenaikan pangkat, jabatan, dan gaji. Lanjut yaitu konsep pidana mati. Hukum atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Selanjutnya yaitu konsep nullum delictum, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu kasus idealis atau concursus realis. Nah, kalau konsep ini yaitu sudah terdapat beban mengenai perbarengan tindak pidana atau gabungan dari beberapa perbuatan. Selanjutnya yaitu konsep perbuatan berlanjut, yaitu gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang di mana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu. Nah, yang terakhir yaitu konsep lepas dari tuntutan hukum versus bebas. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Namun jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang adalah kesalahan terdakwa atas perbuatan lakukannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputuskan bebas. Selanjutnya yaitu mengenai analisis beberapa kasus korupsi. Nah, mengenai kasus-kasus yang sudah ada seperti kasus Abrar Tanjung di Pengadilan Tinggi dan kasus Samadikun Hartono, di sini untuk lebih jelasnya saya akan berikan kepada rekan saya yaitu Sinta Juniantika untuk menjelaskannya. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan beberapa kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasusnya Akbar Tanjung. Kronologinya pada tanggal 10 Februari tahun 99 ada pertemuan terbatas di Gedung Istana antara B.J. Habibie selaku presiden pada waktu itu, Akbar Tanjung selaku sekretaris negara, Rahadi Ramelan dan Haryono Suryono. Pada pertemuan tersebut membahas tentang krisis pangan. Rahadi Ramelan memberitahu pada B.J. Habibie bahwa terdapat dana non-budgeter sebesar 40 miliar untuk membeli sembako bagi warga miskin. Dadang Sukandar selaku ketua Yayasan Redatul Jannah mengajukan permohonan kepada Haryono Suryono untuk melakukan pengadaan dan penyaluran sembako bagi warga miskin. Dadang Sukandar pun memperkenalkan Widofred Simatupang selaku rekan kerjanya kepada Akbar Tanjung. Akbar Tanjung pun menerima permohonan tersebut. Kemudian Ruskandar selaku Bupati Keuangan Bulog dan Jusnadi Suwarta selaku Kepala Biro Pembiayaan Bulog menandatangani beberapa cek. Pada tanggal 2 Maret tahun 99, penyerahan 2 cek berjumlah masing-masing 10 miliar kepada Akbar Tanjung dan Dadang Sukandar. Pada tanggal 19 April tahun 99, penyerahan 8 cek berjumlah 20 miliar kepada Akbar Tanjung dan Dadang Sukandar. Penyerahan cek berjumlah 40 miliar dilakukan tanpa bukti tertulis. Pengadaan dan penyaluran sembako bagi warga miskin pun tidak pernah terjadi. Pada kasus yang tadi, Dadang Sukandar, Akbar Tanjung, dan Widofred Simatupang
terjerat pasal 1 ayat 1 dan terdakwa dakwaan primer dan subsidiar. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca buku halaman 425. Yang kedua adalah kasus dari Samadikum Hartono. Sama halnya dengan kasus yang pertama, Samadikum Hartono selaku Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk bersama-sama dengan Bambang Hartono selaku Presiden Direktur PT Bank Modern Tbk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Catatan penulis menyatakan bahwa tragedi ini merupakan suatu keadilan Indonesia di mana tuntutan berjalan dengan susah payah. Akan tetapi akhirnya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan delik korupsi. Kasus Joko S. Chandra, yaitu Joko S. Chandra melakukan kontrak cesi dengan Rudy Ramli atau Bank Bali, di mana dalam cesi ini Joko S. Chandra didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Nah, karena perbuatan ini dilakukan pada tahun 1998, penuntut umum mendakwa Joko S. Chandra dengan pasal 1 ayat 1 huruf A dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971. Namun menurut pandangan seorang Profesor Andi Hamzah, kurang tepat nih mendakwa perbuatan cesi sebagai perbuatan melawan hukum perkaya diri sendiri. Sehingga Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung membebaskan Joko S. Chandra dengan alasan melakukan perbuatan cesi adalah perbuatan perdata dan bukan pidana. Nah, menurut Andi Hamzah yang menjadi soal sebenarnya ialah mengapa pencairan cesi ini dapat berjalan dengan cepat dan mulus. Nah, pasti adanya suap dong. Jadi, seharusnya Joko S. Chandra ini didakwa memberikan suap kepada pejabat negara dan BPPN, di mana uang suap dapat ditelusuri aliran dananya melalui bank atas nama Joko S. Chandra kepada pejabat-pejabat tertentu. Nah, pandangan Andi Hamzah ini sejalan dengan pendekatan audit investigasi yaitu follow the money yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian, kasus Joko S. Chandra berlanjut dengan keputusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang diajukan kejaksaan. Nah, dalam keputusan Mahkamah Agung, Joko S. Chandra dipidana 2 tahun penjara. Selanjutnya kasus Muhammad Hasan. Antara tahun 1989 sampai 1998, Muhammad Hasan selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI menandatangani surat perintah kerja kepada PT Adikarto Pratindo yang kemudian berubah nama menjadi PT Mapindo Parama. Nah, Muhammad Hasan mempunyai saham terbesar di perusahaan itu yang didirikan untuk melakukan pemetaan bagi APHI, namun tanpa persetujuan seluruh anggotanya, sedangkan uang yang digunakan ialah iuran para anggota. Pemetaan itu tidak dilakukan secara sempurna, tetapi telah dilakukan pembayaran sebesar 168.117.220,42 $. Lalu terjadi perbuatan yang kedua, yaitu Otomo selaku Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan menandatangani SPK juga dengan memakai uang reboisasi sebesar 75.623.411,97 $, kepada PT yang sama, tetapi untuk pemetaan hutan lindung, jadi tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang pertama. Nah, Muhammad Hasan mendapatkan dakwaan subsidiar, yaitu dinyatakan terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan juga Muhammad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan beberapa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Maksud bersama-sama ialah antara perbuatan pertama dan perbuatan kedua. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Otomo juga dibebankan kepada Muhammad Hasan. Nah, secara yuridis terjadilah konstruksi hukum yang keliru, yaitu Muhammad Hasan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan Otomo yang tidak dituntut. Padahal dialah yang menandatangani surat perintah kerja yang memakai uang reboisasi yang dapat dihitung sebagai keuangan negara. Nah, sebenarnya jika dibuat konstruksi yuridis yang benar atas perbuatan yang pertama, di mana Muhammad Hasan menandatangani surat perintah kerja memakai uang APHI yang berasal dari iuran anggota, itu kan merupakan kepentingan untuk seluruh anggota, bukan untuk tujuan sosial. Jadi tidak bisa digolongkan menjadi keuangan negara.
di mana perbuatannya mengeluarkan uang anggota tanpa persetujuan seluruh anggota dan hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian, maka yang dirugikan ialah para anggota. Nah, untuk konstruksi yuridis atas perbuatan yang kedua ialah otomo memperkaya orang lain atau suatu badan, yaitu PT Adikarto Pretindo yang kemudian berubah nama menjadi PT Mapindo Parama. Dengan demikian, perbuatan yang kedua ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Muhammad Hasan.